Pernahkah engkau merasa seolah dunia mengecil di sekelilingmu, namun beban di dadamu justru membesar? Seperti langit runtuh tak bersuara, namun retakannya terasa di seluruh jiwa. Aku tahu rasa itu. Rasa ketika kau bangun pagi, bukan karena semangat hidup, tapi karena tak mungkin terus tidur dalam tangis. Rasa ketika langkahmu berjalan, namun hatimu diam, terperangkap dalam lorong yang kau sendiri tak tahu ujungnya di mana. Malam tak lagi menjadi pelipur, hanya menjadi cermin gelap dari kesendirianmu. Dan siang, siang hanya memperjelas bahwa senyum orang lain tak bisa menambal luka dalam dirimu. Kau ingin menyerah, tapi tak tahu harus menyerah pada siapa. Kau ingin menangis, tapi air matamu pun terasa malu untuk jatuh karena sudah terlalu sering keluar. Aku pernah berdiri di ambang itu, dan di sana, di titik paling sunyi itulah, aku mendengar suara yang tak berasal dari dunia ini. Bukan suara manusia, bukan bisikan jiwa, tapi ayat-ayat langit yang turun seperti hujan pada tanah yang nyaris mati. Dan izinkan aku hari ini menggenggam tanganmu, membimbingmu menyusuri setiap untaian firman-Nya, yang tak hanya menenangkan, tapi menyelamatkan. Satu persatu, perlahan, dalam, kita mulai dari sini. Sebelum kau lanjutkan, izinkan aku membisikkan satu hal penting. Jangan lewatkan satu detik pun dari perenungan ini, karena di ujung video ini, akan kau temukan satu rahasia besar. Rahasia keluar dari gelapnya kesulitan, dan rahasia untuk tenang. Meski keadaan tak kunjung berubah, tetaplah bersama hingga akhir. Mungkin, inilah jawaban yang selama ini kau cari dalam diam. Saudaraku, mungkin kau merasa bahwa beban di pundakmu tak masuk akal, bahwa hidup ini seperti menuntut terlalu banyak dari tubuh yang mulai melemah, dari jiwa yang mulai retak, dari hati yang tak lagi punya ruang untuk luka baru. Aku tahu rasanya. Rasa seperti mendaki tebing curam dengan tangan kosong. Sementara angin terus memukul dari belakang, dan kaki mulai gemetar mencari pijakan yang tak kunjung ada. Tapi dengarlah, ada satu kalimat yang datang dari langit, bukan untuk menyuruhmu kuat, tapi untuk memberitahumu bahwa kau sudah kuat. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Bayangkan, setiap tetes peluhmu sudah ditakar, setiap deritamu sudah diukur, setiap linangan air matamu sudah diperhitungkan, bukan oleh manusia, tapi oleh Zat yang Maha Tahu isi dadamu. Beban itu bukan hukuman, tapi surat cinta yang dikemas dalam bentuk ujian, karena Ia tahu sesuatu dalam dirimu, yang bahkan kau sendiri belum menyadarinya. Mungkin kau merasa sedang runtuh, tapi dari langit, Zat yang menggenggam semua urusanmu, sedang menyaksikanmu sedang tumbuh. Seperti benih yang dikubur dalam gelap tanah, terlihat tenggelam dan hilang, padahal ia sedang mempersiapkan diri untuk menerobos cahaya. Kau tahu, terkadang, Allah membiarkan kita melewati badai, bukan karena Dia ingin melihat kita tersesat, tapi karena Dia tahu ada pelangi di dada kita, yang hanya bisa muncul setelah hujan yang paling deras. Jadi jangan buru-buru mengutuk lelahmu, karena bisa jadi, lelah itulah doa yang sedang dikabulkan dengan cara yang tak kau duga. Jangan benci air matamu, karena bisa jadi, air mata itu sedang menyirami imanmu yang nyaris kering. Dan jika suatu hari kau merasa langkahmu sudah sampai di batas akhir, ingatlah, batasmu bukanlah batasnya. Saat semua pintu tertutup, langit masih terbuka. Kau masih bisa menengadah, masih bisa berbisik lirih di antara isak dan sunyi. Ya Robbi, aku lelah. Dan Dia tak akan membiarkanmu sendiri, karena Ia takkan pernah memberi beban, tanpa juga menyisipkan kekuatan di dalam jiwamu. Wahai saudaraku, izinkan aku bertanya kepadamu, pernahkah kamu mendengar kisah tentang Nabi Ayub? Izinkan aku bertanya satu hal lagi, lebih soleh mana antara aku, kamu,
atau Nabi Ayub? Ia seorang nabi, seorang rasul, seorang utusan. Bukan sekedar utusan presiden atau raja, tapi utusan zat yang menggenggam nyawa para raja, utusan sang pemilik dunia dan alam semesta. Imannya teguh, tak goyah. Doanya tak tertunda untuk dikabulkan. Taatnya bukan sekejap, tapi sepanjang usia. Namun, lihatlah bagaimana Allah mendidiknya. Ia dikirimkan badai ujian, bukan angin sepoi yang menguji sabar, tapi topan gelap yang menghantam dari segala arah. Ia ditimpa penyakit, bukan sakit biasa yang membuat kita meringis di ranjang, tapi sakit yang begitu dahsyat, hingga Allah sendiri berfirman bahwa penyakit itu tidak pernah Ia berikan kepada manusia sebelumnya, dan tidak akan Ia berikan lagi kepada manusia setelahnya. Bayangkan tubuh yang tak hanya lemah, tapi perlahan-lahan kehilangan bentuk dan kekuatan. Bayangkan rasa nyeri yang menetap, hari demi hari, bulan demi bulan, hingga tahun-tahun berlalu tanpa kesembuhan. Belum cukup, Allah cabut semua hartanya, lenyap dalam satu waktu, tak bersisa. Dari yang awalnya kaya raya, menjadi tak memiliki apa-apa selain kesabaran. Belum cukup juga, Allah panggil semua anak-anaknya, anak-anak yang Ia timang, yang Ia cintai, yang doanya Ia panjatkan setiap malam, hilang seketika, dalam satu kejadian, dalam satu waktu. Semua anak-anaknya, tidak hanya satu, tapi 12 anak Nabi Ayub meninggal dalam satu waktu. Apa yang akan kita lakukan jika cobaan seperti itu menimpa kita? Kita, yang sholat masih bolong-bolong, yang zikir pun hanya jika sedang sempit, dan ketika hidup sedikit goyah, sudah berani menggugat Allah. Di mana Engkau ya Tuhan? Kenapa Kau perlakukan aku begini? Kita, yang mudah sekali menyalahkan takdir, yang merasa pantas bahagia, padahal ibadah kita pun belum tentu diterima. Tapi lihat Nabi Ayub, tak ada keluhan, tak ada rintihan hina, tak ada protes pada langit. Ia menunduk, ia diam, dan ia sabar. Karena ia tahu, musibah yang datang bukan berarti Sang Pencipta membencinya. Justru karena Allah mencintainya, maka ia diuji, seperti emas yang dibakar, agar mengkilap, agar murni. Dan tahukah kamu, kapan Nabi Ayub mulai mengadu kepada Robnya? Bukan saat tubuhnya hancur, bukan saat harta habis, bukan saat anak-anaknya wafat, tapi saat rasa sakit itu mulai menghalanginya dari sujud, dari ibadah, dari menyebut namanya. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa musibah, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang." Bukan keluhan, hanya pernyataan lembut, penuh cinta, penuh harap, penuh penghormatan. Apa kabar dengan kita? Kita yang mengaku hamba yang taat, tapi begitu mudah berubah arah saat cobaan mengetuk. Kita yang merasa tak adil diperlakukan dunia, padahal mungkin kitalah yang belum adil dalam menilai kehidupan ini. Tak pernah ibadah sempurna, tapi ingin rezeki tanpa batas. Tak pernah sungguh-sungguh sujud, tapi ingin hidup tanpa air mata. Padahal, bisa jadi air mata itulah yang membersihkan. Bisa jadi kehilangan itulah yang menghidupkan hati. Bisa jadi luka itu adalah cara Allah mengundang kita kembali. Jangan terburu-buru merasa ditinggalkan, karena mungkin yang sedang terjadi bukan ditinggalkan, tapi dipanggil pulang, dipanggil kembali mendekat, didewasakan dengan sakit, dilapangkan dengan sempit, dikuatkan dengan lemah. Lihatlah Ayub, saat semua hal di dunia ini diambil darinya, ada satu yang tak pernah ia lepaskan, keyakinan bahwa Allah selalu dekat. Dan pada akhirnya, ketika sabarnya mencapai langit, Zat yang Maha Kaya menjawab dengan keindahan,
kesembuhan, keluarga, harta, semua dikembalikan. Bahkan lebih baik, lebih banyak, lebih berkah. Karena Allah tak pernah menzalimi. Yang sabar tak akan sia-sia. Yang bertahan akan dipeluk oleh takdir yang indah. Asal ia tetap yakin dan tak berputus asa. Mungkin di tengah badai yang tak kunjung reda, di antara luka yang tak kunjung pulih, kau duduk terdiam dan berkata dalam hati, "Ah, itu kisah para nabi. Pantas mereka kuat, pantas mereka sabar, pantas mereka bisa melewati semuanya. Mereka kekasih Allah, mereka dijaga, mereka ditolong, sedangkan aku." Lalu kau menunduk, melihat kedua tanganmu yang pernah kau gunakan untuk dosa, menatap cermin dan melihat wajah yang sering kau bawa ke tempat maksiat. Kau hitung-hitung amalmu, dan mendapati bahwa timbangan dosamu jauh lebih berat. Kau merasa kotor, terlalu kotor, dan tak pantas meneladani orang-orang suci. Tapi saudaraku, dengarlah ayat ini. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kadang, yang paling menyakitkan bukan beban hidup itu sendiri, tapi rasa bersalah, rasa hina, rasa tak layak. Bukan hanya luka yang tak kunjung sembuh, tapi juga dosa yang terus kau ingat. Dan setiap kali kau ingat, kau merasa makin jauh, makin kotor, makin tak pantas disebut sebagai hamba. Kau melihat wajahmu di cermin, dan yang kau lihat bukan wajah, tapi bayangan-bayangan masa lalu, doa yang kau tinggalkan, janji yang kau hianati, sujud yang kau abaikan, kata-kata yang kau ucapkan saat marah, hati yang keras karena terlalu lama menjauh. Lalu datang bisikan itu, "Terlambat sudah, kau sudah terlalu kotor. Mana mungkin zat yang maha sempurna mau menerima orang sepertimu?" Dan di titik itu, hati kecilmu yang dulu pernah hidup, mulai redup, sampai akhirnya, kau ingin menyerah, bukan hanya pada hidup, tapi pada harapan untuk dimaafkan. Tapi dengarlah satu ayat ini, yang turun bukan untuk orang suci, tapi untuk orang yang merasa telah melampaui batas, untuk orang sepertimu dan sepertiku. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Lihat, bahkan saat engkau bergelimang dosa, Ia masih memanggilmu, hambaku. Bukan pendosa, bukan pengkhianat, bukan si tersesat, tapi hambaku. Itulah kasih-Nya, kasih yang tidak terputus meski kau berpaling 1000 kali. Lalu Ia berkata, Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. perintah ini bukan sekadar saran, ia adalah larangan. Zat yang menggenggam nyawamu bukan hanya ingin kau berharap, Dia melarangmu untuk berputus asa, karena putus asa adalah bentuk paling halus dari keputusasaan terhadap-Nya. Dan Dia bukan Tuhan yang tertutup bagi yang pernah jatuh. Dia adalah Tuhan yang maha membuka pintu. Lihatlah bagaimana Dia menggambarkan rahmat-Nya. Ia tak berkata, "Sesungguhnya aku mengampuni sebagian dosa." Tapi, sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Semuanya, bukan yang kecil saja, bukan yang tersembunyi saja,
bukan yang masih segar saja, tapi semuanya, termasuk dosa yang tak pernah kau ceritakan pada siapapun, yang kau bawa tidur setiap malam, yang membuat dadamu sesak meski dunia tak tahu. Dan saat engkau berpikir bahwa Allah menjauh, ketahuilah, yang menjauh adalah langkahmu. Dia tidak berpaling. Dia menunggu. Menunggu bukan dalam kebosanan, tapi dalam cinta. Tak ada langkahmu yang sia-sia. Bahkan merangkak pun cukup. Bahkan menghela nafas untuk mengucap istighfar pun cukup. Untuk membuat langit terbuka dan rahmat turun deras. Bayangkan anak kecil yang jatuh, menangis dengan lutut berdarah. Apa yang dilakukan ibunya? Berlari, memeluk, menenangkan. Bahkan ketika anak itu yang salah, ibu tetap menjadi tempat kembali. Lalu siapa kita, hingga berani menyangka bahwa Allah tak lebih penyayang dari seorang ibu? Jangan biarkan masa lalumu mengikatmu. Jangan biarkan setan membisikkan bahwa engkau tak layak. Karena sang pemilik nyawamu tak pernah memintamu datang dalam keadaan suci. Dia hanya memintamu datang. Meski dengan dosa, datang. Meski dengan tubuh lelah dan hati compang-camping. Karena seringkali, titik balik bukan pada kesempurnaan, tapi pada tangisan yang tulus di keheningan malam. Sang penguasa alam semesta mencintai hamba yang menangis karenanya. Lebih dari dunia mencintai tepuk tangan dan sorak-sorai. Maka kembalilah. Jika tak sanggup berlari, berjalanlah. Jika tak sanggup berjalan, merangkaklah. Jika tak sanggup merangkak, cukup arahkan hatimu, dan Dia akan datang menyambutmu dengan cinta yang tak mampu kau bayangkan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Saudaraku, ada masa dalam hidup di mana langkah terasa berat, bukan karena tubuhmu lemah, tapi karena hatimu membawa sesuatu yang tak terlihat. Kau tersenyum di hadapan orang, namun di balik senyum itu, ada gumpalan pilu yang tak pernah sempat kau uraikan. Kau bicara seperti biasa, padahal kata-katamu hanya pelindung agar orang lain tak melihat luka di dalam. Dan di malam hari, saat semua suara diam, yang tersisa hanya degup jantungmu sendiri, dan tanya-tanya yang bergema di dalam jiwa. Apakah aku kuat? Apakah semua ini akan berlalu? Lalu ayat itu datang, lembut, seperti angin yang menyusup di antara tirai, namun kuat. Seperti tangan yang memelukmu tanpa suara. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini tak menjanjikan bahwa kesulitan akan hilang, tapi ia memberitahu, kau tak pernah benar-benar sendirian dengannya. Satu kesulitan selalu ditemani dua kemudahan. Begitulah para ulama menjelaskan penafsiran ayat tersebut, bahwa satu kesulitan selalu diiringi tidak hanya satu kemudahan, tapi dua kemudahan. Lihatlah cara Allah menyampaikan itu, bukan sekali, tapi dua kali. Seolah Dia tahu betapa kita perlu diyakinkan, betapa kita sering ragu pada harapan yang tak tampak. Kau paham artinya? Allah tak hanya adil, Dia Maha Pemurah. Dia tahu satu luka bisa membuatmu limbung, maka Dia beri dua penyembuh, satu untuk menguatkan, satu untuk menenangkan. Tidak cukup di situ. Mari sekali lagi kita simak ayat tersebut. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan sesudah, tapi bersama. Dengarkan baik-baik. Allah tak berkata, setelah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama. Itu artinya, saat kau sedang menangis, kemudahan sudah berada di sekitarmu. Meski kau belum bisa melihatnya karena matamu masih dibasahi oleh air mata. Lalu bagaimana kemudahan itu datang? Ia jarang datang dalam bentuk yang kita harapkan, karena kemudahan darinya bukan hadiah yang dibungkus mewah, tapi seringkali berupa hal-hal kecil yang diabaikan mata biasa.
Kadang, ia datang sebagai ketenangan dalam sholat, sebuah rasa lapang setelah berdoa, atau kemampuan untuk menangis di hadapannya. Kemudahan bisa hadir dalam bentuk keberanian untuk bangkit esok hari, meski hari sebelumnya membuatmu nyaris menyerah. Ia bisa datang sebagai teman yang mengirim pesan, padahal kau tak pernah bercerita. Kemudahan bisa hadir seperti pelangi yang tak pernah kau minta, tapi datang setelah badai yang tak kau duga. Tak ada kesulitan yang berdiri sendiri, tak ada ujian yang hadir tanpa hikmah tersembunyi. Terkadang, Allah tidak mengubah situasi kita secepat yang kita inginkan, karena Dia sedang mengubah hati kita terlebih dahulu, melembutkannya, membersihkannya, menyusunnya ulang agar bisa menerima cahaya yang lebih terang. Dan tahu kau apa yang paling indah dari ayat ini? Bukan hanya tentang janji dua kemudahan, tapi cara Allah menyampaikannya, penuh kelembutan, tak ada ancaman, tak ada kata jika atau asalkan, hanya penguatan. Seakan ia ingin berkata, aku tahu ini berat, tapi lihat, bersama itu, aku sudah selipkan kemudahan, tinggal kau temukan. Seperti seorang ibu yang menyembunyikan hadiah kecil di dalam bekal anaknya, Allah selipkan pertolongan di balik peristiwa yang kita anggap musibah. Bukan untuk menyiksa, tapi agar kita belajar mencium rahmat di balik kabut duka. Maka jangan biarkan kesulitan menipu pandanganmu. Jangan biarkan luka membisukan harapanmu. Pegang erat janjinya. Ucapkan ayat itu, ulangi bila perlu, seperti mantra penyembuh dari langit. Karena bisa jadi, hari ini terasa gelap, bukan karena malam masih panjang, tapi karena fajar sudah sangat dekat. Saudaraku, sebelum saya akhiri perenungan ini, izinkan saya memberitahumu satu rahasia besar. Sebuah rahasia yang tak banyak orang mau memperhatikannya, tapi telah diwariskan oleh para nabi, dititipkan dari lisan yang suci kepada hati-hati yang bersih. Sungguh, di balik semua jalan buntu, di balik setiap kemelut hidup yang menyesakan, ada satu kunci yang sanggup membuka seluruhnya. Satu kunci yang sederhana dalam lafaz, tapi agung dalam makna. Itulah takwa. Menjadi manusia yang benar-benar menjaga diri dari murka Sang Pencipta, karena tak sanggup kehilangan kedekatan dengannya, karena tak ingin hidup tanpa Dia di dalam hati. Dan ketika Allah telah ridho kepadamu, maka engkau tak perlu mengejar cinta siapa-siapa lagi, karena saat itu, Dia akan memerintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintaimu. Bayangkan, malaikat yang setiap hari bertasbih tanpa dosa, akan menyebut namamu dengan cinta. Awan-awan akan berlalu sembari membawa berkah ke arahmu. Burung-burung akan terbang mengitari langit dengan ridho padamu. Dan saat langit sudah mencintaimu, Allah akan perintahkan bumi untuk turut serta. Hati manusia yang dulu membencimu akan mulai mencair. Wajah-wajah yang dulu berpaling akan mulai menoleh. Bahkan kamu, yang dulu sangat membenci dirimu sendiri, akan mulai menyukai dirimu kembali. Semuanya akan berbalik arah. Yang dulu sempit menjadi lapang, yang dulu buram menjadi terang, yang dulu penuh luka, berubah menjadi taman ketenangan. Bukan karena duniamu berubah, tapi karena jiwamu telah kembali pada porosnya, pada Tuhan yang menciptakanmu dengan cinta. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar. Bukan siapa yang paling cerdas, bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling bertakwa, yang hatinya masih mampu bergetar saat menyebut namanya, yang langkahnya mungkin gemetar, tapi tetap menuju arah yang benar. Takwa bukan tentang sempurna, tapi tentang keberanian untuk tetap memilih Allah. Meski dunia terus menggoda dengan 1000 pintu kemudahan yang semu. Bayangkan, di tengah lautan masalah yang luas,
Takwa adalah satu-satunya angin yang bisa meniup perahu hatimu menuju tepian. Meski kau tak tahu di mana daratan, angin itu akan datang dari arah yang tak pernah kau sangka. Pernahkah kau lihat benih di dasar tanah yang gelap? Ia tak tahu dari mana cahaya akan datang, tapi ia tetap tumbuh perlahan karena ia percaya langit punya matahari yang akan menembus celah terkecil sekalipun. Begitulah takwa bekerja. Ia seperti akar kecil yang terus menggali tanah yang kering, bukan karena yakin akan menemukan air, tapi karena yakin Tuhan menyimpan air di suatu tempat. Dan rezeki. Rezeki itu bukan hanya tentang angka di rekening, bukan hanya tentang makanan di meja atau rumah yang luas. Rezeki bisa berupa ketenangan saat orang lain tenggelam dalam panik. Bisa berupa satu pelukan hangat di tengah dunia yang dingin. Bisa berupa satu ayat yang datang saat jiwamu hampir putus. Dan dia akan memberimu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Kadang pertolongan Allah datang lewat orang asing yang tak kau kenal. Lewat jalan buntu yang tiba-tiba retak dan terbuka. Lewat doa yang kau ucapkan setahun lalu. Dan baru hari ini dikabulkan. Karena Allah tahu, hari ini, kau lebih siap menerimanya. Maka jangan putus asa. Jika dunia menutup semua pintu, ingatlah, Allah bukan bagian dari dunia itu. Dia adalah pencipta pintu. Dan ketika takwa mengetuk, pintu-pintu langit akan terbuka. Bahkan tanpa engkau tahu dari arah mana datangnya cahaya. Saudaraku, berhentilah mengeluh. Berhentilah mengutuk segala sesuatu. Mengutuk keadaan, mengutuk masa lalu, atau bahkan mengutuk dirimu sendiri. Jangan biarkan luka menjadikanmu buta akan kasihnya. Ubah keluh kesahmu menjadi langkah untuk memperbaiki diri. Bukan karena engkau kuat, tapi karena engkau ingin tetap dekat dengan penciptamu. Teruslah melangkah untuk mendekat padanya. Meski perlahan, jangan menyerah di tengah jalan. Hingga pada akhirnya, kau tak lagi sibuk menghitung lukamu, karena hatimu telah sibuk ingin berterima kasih. Berterima kasih kepada Dia yang telah menjadikanmu ada di dunia, yang meski kau hina namanya dalam kecewa, Ia tetap menyimpan rencana indah di balik segalanya. Dan saat itu tiba, kau akan mendapati kedamaian baru yang tak bergantung pada dunia. Kau akan mulai bisa menerima segala sakitmu dengan hati yang lebih lapang, dengan jiwa yang lebih tenang. Lalu, lihatlah betapa pelan-pelan satu persatu keajaiban itu mulai mendatangimu, tanpa terduga, tanpa kau minta, karena Tuhanmu tidak pernah lupa pada hamba yang mencoba pulang.